lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Berita. Armada kapal penyeberangan Bajoe tetap beroperasi secara normal di tengah cuaca yang tidak menentu. Korem 141 Todopuli menggelar bazar murah hari ini. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Armada kapal di Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, tujuan Kolaka, Sulawesi Tenggara tetap beroperasi secara normal di tengah cuaca yang tidak menentu. Laporan Suryani Arifin. Meski cuaca tidak menentu, armada kapal di Pelabuhan Penyeberangan Bajoe menuju Kolaka, Sulawesi Tenggara tetap beroperasi. Koordinator Satuan Pelayanan Korsatpel Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone Asri mengatakan, selama tidak ada peringatan dari BMKG, pihaknya tetap beroperasi seperti biasanya, yakni sesuai jadwal normal 3 trip keberangkatan, yakni pada pukul 10 pagi, trip siang pukul 13.00 dan sore pukul 16.00. Dikatakan, meski tidak ada peringatan, pihaknya tetap mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan dapat terjadi, seperti memeriksa kesiapan sarana dan prasarana armada kapal sebelum beroperasi. Untuk cuaca buruk sampai sekarang kan kami masih selalu mantau informasi dari BMKG. Jadi apabila ada terjadi cuaca buruk di jalur pelayaran, tentunya kami akan melakukan penundaan pelayaran dulu. Jadi kami tetap selalu senantiasa mantau BMKG. Apabila ada peringatan dari BMKG, tetap kami akan melakukan penundaan keberangkatan kami untuk cuaca baik. Jadi kalau untuk cuaca saja ini berdasarkan informasi sampai dari BMKG bahwa cuaca untuk masa angkutan lebaran ini cenderung moderat. Saat ini 7 kapal siap beroperasi memuat penumpang dan kendaraan menuju Kolaka, Sulawesi Tenggara, maupun sebaliknya. 3 armada kapal beroperasi dan 4 lainnya cadangan jika kapal lainnya mengalami kendala. Demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah. Berikut laporan Ahmad Kahfi. Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone yang berlangsung selama 2 hari hingga hari ini. PJ Bupati Bone Haji Andi Islamuddin mengatakan, gerakan pangan murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dikatakan, gerakan pangan murah ini juga akan digelar oleh Dinas Perdagangan di 2 kecamatan meliputi Kecamatan Awangpone dan Ulaweng pada tanggal 3 hingga 4 April mendatang. PJ Bupati Bone berharap melalui giat pangan murah ini dapat membantu masyarakat dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan bulan Ramadan. Tadi ini sangat membantu masyarakat. Malah beliau tadi banyak menyampaikan kepada saya bahwa kalau bisa setiap hari kita lakukan gelar pangan ini. Karena memang perbedaan harga yang ada di pasar dengan di sini cukup jauh sebetulnya. Mulai harga telurnya, kalau telurnya itu sekitar 42 dan di pasar itu 50 lebih. Jadi selisihnya kurang lebih 10.000. Lalu kemudian begitu juga komoditas-komoditas lain. Tapi memang yang banyak saya lihat didatangi di sini adalah beras, kemudian telur, lalu kemudian daging juga cukup. Salah satu warga, Rupiati, mengatakan selisih harga di pasar murah dengan harga yang ada di pasar memiliki selisih yang cukup jauh, terutama untuk komoditi telur. Selisih harganya bahkan mencapai Rp10.000. Iya, agak memang murah dibanding di pasaran. Karena harga telur di pasaran 58 ya 60, di sini 42. Minyak juga di pasaran 14, di sini 13. Ikan apa murah? Enggak murah macam dibanding di pasar. Diketahui berbagai komoditi pangan yang ditawarkan pada gerakan pangan murah kali ini seperti beras SPHP dengan harga Rp52.000, minyak kita Rp13.000 per liter, tepung terigu merek Gatot Kaca Rp10.000 per kilogram, gula Rp16.500 per kilo, dan telur Rp42.000 per rak. Korem 141 Todopuli turut serta membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilisasi harga pangan jelang Hari Raya Idul Fitri dengan menggelar bazar murah.
Laporan Ayunia Nindiati. Guna membantu dan mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, jajaran dari Forkopimda Kabupaten Bone, yaitu Korem 141 Todopuli, turut serta menggelar bazar murah yang akan dilaksanakan pada Selasa besok di lapangan Merdeka Watampone. Kapenrem 141 Todopuli, Mayor Infantri Wahyudi mengatakan, kegiatan bazar murah ini dilaksanakan selain sebagai sarana menjaga stabilitas harga pangan, juga memberikan kemudahan bagi masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya dengan harga terjangkau, utamanya pada momen puasa Ramadan 1445 Hijriah. Kapenrem 141 Todopuli menyebut pada bazar murah ini, berbagai kebutuhan pokok masyarakat ditawarkan, diantaranya beras, gula pasir, mie instan, pakaian lebaran, dan kebutuhan lainnya, dengan harga yang lebih murah di bawah harga pasaran dan toko. Ya, gambarannya menyambut Idul Fitri. 1 hari aja, jam 9 sampai selesai. Terbuka untuk umum. Untuk barang-barang yang dijual, Pak, apa? Macam-macam. Pakaian, kemudian beras, tepung, gula, apa semua. Ditambahkan Wahyudi, TNI Korem 141 Todopuli akan bekerja sama dengan distributor, pelaku usaha UMKM, dan perbankan. Untuk itu pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bone untuk meramaikan kegiatan bazar murah tersebut. 1.000 paket Ramadan bahagia yang disiapkan Basnas Bone telah disalurkan kepada sejumlah warga miskin hingga kelompok rentan di Kabupaten Bone. Kembali laporan Suryani Arifin. Basnas Kabupaten Bone telah menyalurkan bantuan 1.000 paket Ramadan bahagia kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat di bulan Ramadan. Ketua Basnas Bone Zainal Abidin mengatakan bantuan tersebut diberikan 3 tahap, yakni tahap pertama kepada kelompok tukang becak dan pemulung, tahap kedua petugas kebersihan, dan tahap ketiga kaum disabilitas dan marbot Institut Agama Islam Negeri Bone yang berlangsung kemarin. Kegiatan ini merupakan rutinitas Basnas tiap tahunnya pada momen Ramadan, sebagai wujud syukur dan kepedulian Basnas untuk memberikan kebahagiaan kepada mustahik. Sesuai dengan program Basnas dari pusat bahwa dalam bulan Ramadan ini kita akan salurkan khusus Basnas Kabupaten Kota seluruh Indonesia minimal 1.000 paket Ramadan bahagia. Alhamdulillah Basnas sudah berada pada tahap yang ketiga. Yang pertama adalah seluruh tukang beca yang ada di Bone bersama dengan para pemulung. Yang kedua adalah para tenaga kebersihan yang ada di Kabupaten Bone, jumlahnya 300 lebih, dan hari ini saatnya rekan-rekan sahabat-sahabat yang tergolong dari disabilitas. Sementara itu, penjabat Bupati Bone mengapresiasi langkah Basnas yang melibatkan beberapa komunitas yang dianggap perlu mendapatkan bantuan. Sebab selain harus tepat sasaran, juga dapat dipertanggungjawabkan. Paket Ramadan Bahagia yang merupakan program Basnas bukan hanya di Kabupaten Bone, tetapi seluruh Indonesia. Jadi ini secara serentak dilakukan. Dan ini penyaluran untuk tahap ketiga. Dan program ini tentu kita berharap program dilaksanakan secara berkesinambungan, dilaksanakan secara berkelanjutan. Karena niat kita ini baik untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang kita anggap layak untuk menerima. Adapun paket Ramadan bahagia yang dibagikan berisikan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, garam, teh, dan biskuit. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Jika terjadinya gangguan Kamtibmas, Polres Bone melarang pelaksanaan sahur on the road hingga menyalakan petasan selama Ramadan 1445 Hijriah. Firdaus Jafar melaporkan. Polres Bone, Sulawesi Selatan melarang pelaksanaan sahur on the road hingga menyalakan petasan selama Ramadan 1445 Hijriah. Kebijakan tersebut dilakukan demi mencegah potensi terjadinya gangguan Kamtibmas. Kapolres Bone melalui Paur Humas Polres Bone, Ibtu Rendra mengatakan sahur on the road dinilai dapat memicu kerumunan di suatu tempat atau di jalanan hingga kondisi ini dianggap rawan menarik tindakan kriminalitas. Olehnya itu, diimbau ke masyarakat agar tidak melaksanakan sahur on the road. Larangan tersebut diterapkan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Pihaknya juga telah menginstruksikan jajarannya di tiap polsek melakukan patroli setelah salat tarawih hingga memasuki waktu sahur. Kebijakan ini dilakukan demi mencegah potensi terjadinya keributan antar warga. Kita imbau ke masyarakat agar tidak melaksanakan sahur on the road. Larangan tersebut
tersebut diterapkan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Sahur on the road bisa memicu kerumunan di satu tempat atau di jalanan. Kondisi ini dianggap rawan menarik tindakan kriminal. Ditambahkan, pihaknya turut mengimbau orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar aktivitas di luar rumah dibatasi, serta memberikan imbauan untuk tidak melakukan balap liar dan meminta kepada orang tua untuk memastikan anak-anaknya pulang tepat waktu. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bone mengalami kenaikan sebesar 0,82% pada tahun 2023. Laporan Ayunia Nindiati. Capaian Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Bone naik sebesar 0,82% atau sebesar 70,25 di tahun 2023 jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 69,43. Hal ini disampaikan penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin saat menghadiri rapat paripurna penyerahan LKPJ belum lama ini. Dijelaskan peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh intervensi secara sistematik beberapa program prioritas pembangunan nasional maupun daerah, antara lain inovasi gerakan masyarakat Lisu Masikola atau Gemar Limas, program penanganan anak tidak sekolah melalui penguatan database desa atau kelurahan atau SDDK, dan mengoptimalkan fungsi kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Apabila meninjau IPM dari 3 komponen utama, yaitu angka harapan hidup untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, untuk mengukur status tingkat pendidikan, serta daya beli real per kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak. Semua komponen tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ditambahkan Islamuddin, meskipun IPM Kabupaten Bone masih dalam kategori yang relatif rendah, namun pertumbuhan IPM Kabupaten Bone lebih tinggi apabila dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Bone 1,7%, sementara Provinsi Sulawesi Selatan hanya bertumbuh 1,01% dalam 5 tahun terakhir. Gadis 16 tahun menjadi korban pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan JPE, Kecamatan Tanete, Riau Barat, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Jafar melaporkan. Sebuah peristiwa pencurian dan pemberatan terjadi di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan JPE, Kecamatan Tanete, Riau Barat, Kabupaten Bone belum lama ini. Paur Humas Polres Bone, Ibtu Rendra mengatakan kejadian tersebut berawal saat korban berinisial MK, seorang gadis 16 tahun sedang tidur di dalam kamarnya. Lalu kemudian datang pelaku yang tidak diketahui identitasnya. Dikatakan pelaku masuk ke rumah korban melalui pintu belakang, kemudian memasuki kamar korban yang berdekatan dengan dapur sambil membawa pisau dapur. Lalu pelaku meminta uang kepada korban. Olehnya itu, saat meminta uang kepada korban justru berteriak meminta tolong sehingga pelaku terpaksa melukai korban dengan pisau dapur yang dibawa sebelumnya oleh pelaku hingga akhirnya korban berhasil melarikan diri meski dalam kondisi terluka. Di mana kejadian tersebut berawal saat korban berinisial NK yang masih berusia 16 tahun sedang tidur di dalam kamarnya. Kemudian pelaku yang tidak diketahui identitasnya datang ke rumahnya dan pelaku masuk ke rumah korban melalui pintu belakang. Kemudian memasuki kamar korban yang berdekatan dengan dapur sambil membawa pisau dapur. Lalu terduga pelaku meminta uang kepada korban. Dijelaskan dalam kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada lengan tangan sebelah kiri, luka tusuk pada lengan atas sebelah kiri tembus hingga belakang lengan, dan luka tusuk pada dagu serta dada korban. Hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tendriawaru Bone. Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.